Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran nih dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Sekjen PDIP Hasto Kristianto rupanya sangat kaget, terkejut lantaran jaksa KPK teman-teman ini punya file rahasia yang hanya dimiliki oleh Harun Masiku. Ya teman-teman, dalam persidangan kemarin ini baru sekali masih fresh. KPK menunjukkan sebuah video atau foto berisi foto selfie Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto ketika tengah melakukan suap. Betul teman-teman, ini Hasto tengah berupaya melakukan suap dengan Pak Wahyu Setiawan saat itu. Jadi di sini di foto tersebut kita juga bakal tampilkan ini fotonya teman-teman. Terlihat Harun, Hasto tengah berdiskusi terkait sesuatu hal. Nah teman-teman, kita tentu penasaran apa sih penjabaran deskripsinya seperti apa yang akan dijelaskan oleh jaksa KPK terkait foto ini dan bagaimana respon Pak Hasto ya, karena kita tahu teman-teman ini Pak Hasto sampai detik ini masih membantah semua tuduhan-tuduhan KPK terkait keterlibatannya dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Padahal teman-teman di sini KPK telah mengantongi berbagai bukti mulai dari rekaman suara Syaiful Bahri yang diperintahkan oleh Hasto Kristianto untuk menego Pak Wahyu Setiawan saat itu agar bisa menurunkan ya atau mungkin mencari harga yang pas agar ini Harun Masiku bisa diterima menjadi anggota DPR RI. Nah teman-teman, kita mending lihat dulu saja ini video yang kita dapat teman-teman dari Kompas TV. Di videonya yang berjudul Saat Jaksa Tampilkan Foto dan Video Selfie Harun Masiku dan Hasto, ex-kader PDIP Syaiful Bahri ex-kader PDIP Syaiful Bahri jelaskan begini. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Siapa ini Pak? Ya itu Pak Harun. Pak Harun yang selfie, terus Pak Hasto. Saksi ya, tadi terkait dengan urusan Harun Masiku ini kan saudara tadi di sekitar awal tahun 2019 ya. Ya. Sepengetahuan saudara terkait dengan pengurusan untuk mengawal supaya Harun Masiku itu terpilih itu, selain saudara dengan Doni, apakah ada anggota atau kader PDI yang lain yang juga ditunjuk untuk mengurus hal ini? Setahu saya tidak. Enggak ada. Setahu saya jadi tidak. Itu khusus dipercayakan kepada saudara dengan Doni. Betul. Betul ya. Okay. Karena memang yang menguasai hukumnya ya Doni. Baik. Kemudian terkait dengan tadi terkait dengan apa? Saudara masih ingat kapan pleno KPU terkait dengan apa penetapan kursi maupun calon terpilih itu? Masih ingat? Tanggalnya tidak ingat, cuman surat itu kalau tidak salah terbit 7 Januari. 7 Januari kalau salah terbit 7 Januari. Suratnya. Oh, enggak, kemarin kita sudah periksa saksi dari KPU terkait dengan pleno itu tanggal 31 Agustus. Sudah ada 31 Agustus. Penetapan kursi maupun calon terpilih. Itu penetapan. Betul ya? Itu penetapan. Nah, kemudian tadi saudara menerangkan ada komunikasi-komunikasi saudara dengan beberapa pihak terkait dengan pengurusan itu. Kalau nggak salah tadi saudara mulai sekitar bulan September gitu ya? Ya. Oke. Nah terkait dengan tadi untuk mengawal saudara Harun untuk menggantikan saudara Rizky. Sebetulnya pada saat itu suara yang terbanyak di Sumsel itu siapa sih? Pak Nazarudin Kemas. Ya? Pak Nazarudin Kemas. Pak Nazarudin Kemas almarhum. Bukan Rizky. Suara terbanyak kedua. Suara terbanyak kedua. Oke. Suara terbanyak kedua. Itu dasarnya dari apa hasil pleno itu? Betul. Atau hasil penghitungan suara KPU. Gitu ya? Betul. Berapa yang saudara ingat pada saat itu? Saya tidak ingat. Yang saya ingat mungkin Rizky sekitar 40 ribuan. Nah, enggak, kalau suara Pak Nazarudin kemudian
kan tadi saudara menerangkan bahwa nanti itu pengurusan itu diarahkan agar penggantian Harun Masiku itu setelah suaranya saudara Nazarudin ditambahkan dengan Harun. Tidak ditambahkan, dikembalikan dulu ke partai. Dikembalikan ke partai. Kemudian partai tergantung pilih mana kader terbaik. Itu akan ditambahkan berdasarkan tadi hasil DPP PDIP akan ditambahkan ke saudara dilimpahkan. Harun. Oke. Nah, setelah ditambahkan dengan suara Harun, apakah berdasarkan hitungan itu kemudian bisa melampaui suara Rizky? Pasti. Betul. Seperti itu? Iya, kan suara terbanyak dia. Oh, oke. Nanti kita putarkan rekaman saudara ya. Iya. Nah, izin yang mulia karena ini sudah ada beberapa tadi yang disampaikan oleh saksi ini tercapture juga di percakapan saksi dengan beberapa pihak. Ini kita akan tunjukkan untuk mencocokkan dengan waktunya yang mulia. Baik. Terkait dengan tadi saudara kan bertemu dengan Rizky di Singapura. Ya. Betul ya? Betul. Terkait dengan rencana pertemuan itu kan tadi saudara menerangkan itu juga sudah saudara komunikasikan dengan saudara Harun. Betul. Betul ya? Betul. Betul. Nah, apakah terkait dengan rencana pertemuan saudara dengan saudara Rizky itu, apakah ada pesan-pesan dari saudara Harun yang minta disampaikan ke saudara Rizky? Itu misinya tunggal. Misinya tunggal. Ya, hanya melobi supaya dengan kerelaan karena ini keputusan partai sudah diputuskan di situ, maka Rizky untuk bisa mundur. Oke. Nah, ini percakapan saudara dengan Harun. Ini ada di tanggal 10 September. Ini terkait dengan rencana itu, BTW dengan Rizky juga kita harus bareng-bareng ketemu. Karena kita harus lobby dia untuk mundur. Sesuai keterangan yang saudara sampaikan tadi ya. Oke. Baik Pak Saiful. Kemudian nanya nih Pak Harun, kapan kita ketemu Rizky? Saudara menyampaikan lagi di arrange. Makin cepat makin baik. Saudara menyampaikan begitu, tapi saya sama Doni dulu yang ketemu. Iya dong. Itu ya. Itu penyampaian saudara. Oke, siap. Kalau sudah suasana cair baru manggil Pak Harun. Oke. Soalnya kondisi dia harus dijinakkan dulu. Yes. Oke, siap. Kapan saja Pak Saiful. Oke. Betul ya? Betul. Nah, apakah kemudian setelah balik dari Singapura, saudara menyampaikan kembali ke Pak Harun? Hasilnya seperti iya apa? dong. Betul ya? Betul. Ada pertemuan saudara dengan Pak Harun? Saya lupa. Bisa ya, bisa tidak. Tapi memang ya banyak ketemu saya. Oke. Kemudian ini cerita lain lagi terkait dengan tadi adanya fatwa yang diajukan oleh DPP ke MA. Ya. Ada percakapan itu juga saudara dengan saudara Harun? Ya kurang lebih ada. Ada. Oke. Ini nah, ini saudara menanyakan kepada saudara Harun. Fatwa sudah? Ya. Pak Saiful besok, karena hari ini mereka fokus pelantikan Dirjen Militer. Oke. Ini tanggal 19 ya. Kemudian di tanggal 20 saudara menanyakan lagi, hari ini terbit Senin Pak. Oke. Itu ya. Oke. Kemudian ini di tanggal 23 nih, di hari Senin ya. Saudara bertanya lagi, pagi Pak, jam berapa ke MA? Kemudian Harun menyampaikan, Pak sama Pak Sekjen ke MA.
Oke. Oke. Sama Om Jan Farid. Ini Oke. penyampaian Saudara Harun ya. Harun. Oke, kemudian nah, ini dia Pak Harun ini ngirim Ya. tanggal 23 itu sekitar jam 1. Ya. Ada foto nih. Siapa ini, Pak? Ya, itu Pak Harun Pak Harun, yang selfie, terus Pak Hasto. Pak Hasto. Ini Dan- di mana posisinya? Saudara tanya nggak ini? Ya, Pak Harun infokan saat itu ada di situ, ada di percakapan bahwa itu di ruangan Pak Opung. Oke, kami di tempat Opa. Opa, ya. Opa ini siapa? Saudara tahu? Ya, itu Pak. Kalau keterangannya Pak, pengakuannya dari Pak Harun itu Pak Hatta Ali. Bertiga Pak Jan di kantor beliau, gitu ya? Oke. Kemudian, nah terkait dengan keberangkatan saudara tadi ke Singapura, ini saudara dapat uang untuk operasional saudara dari siapa? Ya, saya laporkan ke Pak Harun bahwa saya yang akan berangkat dengan misi tadi. Terus kemudian Pak Harun transfer saya 30 juta untuk tiket dan hotel. Berapa Pak yang Saat itu kasih 30 juta untuk hotel dan tiket. hotel dan tiket? Ya. Oke, ini di chat saudara dengan Pak Harun ini tanggal 24. Ya, Tanggal 24 sekitar jam 5 sore ini. Sudah dikirim 25 juta Pak Saiful. 25 juta ya. Betul ya? 25 juta. Itu ke rekening saudara. Ya. Ke rekening saudara. Oke, ini tanggal 24. Kemudian saudara berangkat di tanggal 24 atau 25? Ya itu ada di situ. Saya nggak hafal. Oke, nanti kita tunjukkan chat saudara ya. Nah, kemudian nah ini terkait dengan pengawalan itu ke KPU. Apakah saudara juga menyampaikan terkait dengan upaya saudara itu ke KPU bahwa akan disupport atau akan diupayakan? Ya, Betul ya? betul. Oke, ini saudara ngirim ke Pak Harun. Ada capture percakapan antara Tio dengan Wahyu. Oke. Seperti ini chat. Apakah benar ini yang saudara terima dari Tio ini? Ya, Ini percakapan Tio dengan, tahu nggak saudara? belum. Nih. Cukup, Mbak. Ini Wahyu biasanya. Ya, Kita akan upayakan Jadi yang Wahyu. optimal. ya itu Wahyu. Betul ya? Betul. Ini kemudian saudara teruskan ke saudara Harun. Ya, Oke. Baik, ini sebelum ada itu ya, sebelum ada DP kemudian termin kedua Belum. tadi ya. Belum ya? Belum. Oke. Kemudian nah, apakah saudara Harun itu sepengetahuan saudara itu apakah intent juga komunikasi dengan terdakwa? tahu saya. Iya. Tahu saya. Dari mana saudara tahu itu? Beliau sering bicara ke saya. Siapa? Harun.
Oh, Harun menyampaikan ke saudara. Oke. Nah, ini Pak Harun ini tanggal 4 Desember. Ya. Jam 2:30 ya. Itu mengirim screenshot percakapannya dengan terdakwa seperti ini. Benar, ini pernah saudara baca? Ini Ya, kalau itu ke saya. terdakwa. Coba dibaca. Pak Sekjen, salinan putusan MA dan asli fatwa MA saya titip di Mas Kusnadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekjen, termasuk menyampaikan stafnya, Mas Doni, Mas Saiful, Pak Jan Farid, dan sebagainya, serta semua teman-teman yang baik hati atas perhatian dan bantuan kepada saya. Budi baiknya semua tak terlupakan sepanjang masa. Betul ini? Oke. Saudara baca ya, ini ada itu yang Ya, dikirimkan kalau kepada ini saudara. memang ke saya berarti saya baca. Ya, ini dikirimkan ke saudara ini, Harun ke Yes. saudara. Oke. Betul ya? Oke. Nah, kemudian oke, nah terkait itu tadi. Untuk KPU dorong DP, mereka jalan. Ini tanggal 7 nih. 7 7 Desember. Desember. Ya. Kemudian saudara Harum siap. Gitu ya. Ya. Oke, kemudian ini masih di tanggal 7, kemudian di tanggal 9 ini karena tadi ya masih pembicaraan belum ada DP yang dikasih saudara Harun ya. Oke. Kemudian tanggal 9 saudara kembali menagih nih. Pak Harun, surat sudah di tangan, tinggal nunggu DP untuk kami bergerak. Oke. Oke ya, itu sesuai cerita tadi saudara selalu Ya, komunikasi. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan sidang full teman-teman penjabaran para jaksa KPK yang tiba-tiba dengan mengejutkan teman-teman menampilkan bukti bukan lagi rekaman tapi ini adalah foto otentik di mana ada Harun, ada Hasto dan juga ini Saiful Bahri ketika tengah berdiskusi mungkin mengusulkan atau yang menyusun rencana bagaimana melakukan suap agar Harun bisa masuk menjadi anggota DPR RI. Jadi sudah jelas teman-teman, sudah tidak ada lagi celah untuk Hasto Kristianto, Sekjen PDIP untuk berkelit dari jeratan hukum. Kalau misalnya orang waras teman-teman, sudah ada rekaman suaranya, sudah ada bukti fotonya. Jadi apalagi? Tinggal tunggu pasrah saja sepertinya ini Pak Hasto. Gimana nih menurut Anda? Menurut kalian semua dengan video yang barusan kita tampilkan, setuju gak sih kalau misalnya Pak Hasto langsung saja divonis? Kalau misalnya memang bersalah, ya divonis bersalah. Kalau misalnya tidak bersalah, ya vonis saja tidak bersalah. Gak usah ada pergesekan, gak usah ada ketakutan. Apalagi ini kuar-kuar mengatakan bahwa dirinya lah yang paling suci. Ini kriminalisasi atau bla bla bla. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal terus kawal ini jalannya sidang Hasto Kristianto terkait dugaan suap dan korupsi Harun Masiku. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.